Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Kaprodi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong serta dosen pembimbing 1 dalam penelitian ini, dan yang saya hormati Ustazah Lailatul Azizah selaku dosen pembimbing 2 dalam penelitian ini, dan yang saya hormati dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau semua. Dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dalam kesempatan ini, saya selaku peneliti ingin memaparkan presentasi proposal skripsi yang berjudul Resiliensi dan Efisiensi Operasional Strategi Manajemen Bisnis dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Penginapan Sinar Harapan Probolinggo. Sebelum saya memaparkan proposal skripsi yang berjudul tersebut, izinkanlah saya selaku peneliti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya M. Ali Yasin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 211207290682. Alamat Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Latar belakang saya selaku peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan karena sektor penginapan adalah sebuah penting dalam layanan pariwisata dan memiliki keuntungan besar dalam sebuah bisnis. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan hotel adalah kompleksitas administrasi yang harus dikelola dengan hati-hati agar agar operasional dan pelayanan tamu tetap berjalan optimal. Nah, untuk itu efikasi diri dalam kepemimpinan kewirausahaan memegang peran penting untuk memperkuat hubungan antara resiliensi kewirausahaan dan kinerja dalam hotel tersebut. Nah, resiliensi dalam manajemen penginapan dan hotel penting untuk daya saing dan keberlanjutan bisnis tersebut. Nah, selain itu keberhasilan tidak hanya bergantung pada modal saja, tetapi juga pada manajemen yang efektif dan pemanfaatan sumber daya yang tepat. Nah, seperti yang telah diterapkan oleh penginapan Sinar Harapan, di mana di sana tidak disusun sebuah struktur organisasi dalam mengelola hotel tersebut. Nah, dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh manajemen penginapan Sinar Harapan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Meskipun tidak terdapat sebuah struktur yang efisien atau hanya memiliki sebuah anggota sedikit. Dari latar belakang tersebut, fokus penelitian ini terletak pada resiliensi manajemen bisnis yang diterapkan di penginapan Sinar Harapan. Khususnya bagaimana resiliensi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Resiliensi itu yakni adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam bagaimana perusahaan itu mempertahankan usahanya, sedangkan efisiensi operasional adalah elemen krusial bagi keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan-tantangan di luar sana. Sinar Harapan. Dan yang kedua, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan. Kedua
Selain itu, penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis yakni dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana ketahanan organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, serta memperjelas hubungan antara adaptasi tantangan bisnis dalam peningkatan kinerjanya. Dan yang kedua, manfaat secara praktis yakni terdapat 3 manfaat. Yang pertama, dalam pendidikan, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi, memperkaya literatur dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang manajemen. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memahami resiliensi bisnis perhotelan dan menganalisis operasional serta berkontribusi pada teori manajemen. Dan yang ketiga, penelitian ini berharap dapat membantu pemilik untuk mengidentifikasikan perbaikan bisnisnya dan serta beradaptasi dengan pasar dan mendukung keberlanjutan penginapan atau usaha yang dikelolanya. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mencantumkan beberapa kajian teori yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini. Nah, kajian-kajian teori tersebut mencangkup berbagai konsep dan pemahaman yang relevan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti dalam judul penelitian pada penelitian ini, sehingga dapat memberikan kerangka berpikir yang jelas serta mendukung menganalisis apa yang saya selaku peneliti dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama adalah teori mengenai efisiensi. Nah, efisiensi adalah sebuah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya dan resiko minimal, yang terdiri dari efisiensi bisnis, yang terdiri dari efisiensi teknis atau penggunaan input minimal, dan efisiensi alokasi atau pemanfaatan input berdasarkan harga dan teknologi, serta efisiensi ekonomi yang berupa kombinasi keduanya untuk profitabilitas. Nah, efisiensi operasional penting bagi keberlanjutan sebuah bisnis di era globalisasi pada saat ini. Karena apa? Karena dapat meningkatkan sebuah produktivitas, menekan biaya dan memperkuat daya saing dengan para pesaing-pesaingnya. Nah, tantangan seperti keterbatasan sebuah teknologi, minimnya pelatihan dan infrastruktur yang dapat diatasi dengan cara investasi dan strategi dan inovasi. Nah, efisiensi operasional juga berdampak luas, termasuk dapat menghemat biaya, meningkatkan sebuah kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing global. Kajian teori yang kedua yakni mengenai resiliensi. Resiliensi di sini adalah sebuah kemampuan individu atau sebuah organisasi untuk beradaptasi, bertahan dan pulih dari tantangan. Dalam psikologi, ini berarti sebuah kemampuan seseorang menghadapi dan ingin bangkit dari kesulitannya. Nah, sementara dalam bisnis, resiliensi yakni membantu perusahaan untuk tetap beroperasi di tengah perubahan globalisasi. Nah, resiliensi dapat dibangun melalui adaptasi, kolaborasi, dan manajemen risiko. Dalam sebuah kewirausahaan atau usaha, resiliensi memungkinkan pengusaha menjadi krisis dengan optimisme dan inovasinya. Nah, terdapat beberapa jenis sebuah resiliensi, yakni resiliensi terencana, yakni dipersiapkan sebelum krisis, dan resiliensi adaptif yang disebut juga muncul sebagai respon terhadap krisis tersebut. Sikap resilient penting. Kenapa? Karena manusia secara alami adalah seorang sosok yang sangat lemah. Namun Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Kajian teori selanjutnya yakni kajian teori yang keempat mengenai pengunjung. Nah, pengunjung adalah
adalah seseorang yang berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini peneliti mengutip atau menjelaskan bahwa pengunjung adalah sebuah individu yang mengunjungi suatu tempat di luar tempat tinggalnya kecuali untuk tujuan bekerja dengan upah di negara atau tempat-tempat yang lain. Nah, pengunjung di sini peneliti dari berbagai wawasan pengunjung dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama seorang wisatawan dan pelancong. Nah, wisatawan adalah seorang yang tinggal minimal 24 jam dengan berbagai tujuan seperti liburan, pendidikan atau sekolah di luar negeri atau acara-acara lainnya. Kemudian yang pelancong adalah orang yang tinggal kurang dari 24 jam, layaknya seperti orang-orang yang bepergian atau berlibur di suatu tempat tapi tidak sampai 24 jam. Nah, pengunjung adalah layaknya tamu. Pengunjung dimuliakan dengan baik agar merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang kita berikan. Nah, karena hal ini berdampak pada reputasi serta keberlanjutan usaha, Islam juga menekankan pentingnya menghormati tamu sebagai bentuk kebaikan dan akhlak mulia. Nah, kepuasan pengunjung bergantung pada layanan yang diberikan oleh seseorang atau bisa juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam lokasi tersebut. Nah, di sini peneliti menjelaskan kepuasan pengunjung bergantung pada kualitas layanan, fasilitas dan pengalaman yang mereka peroleh sehingga penyediaan layanan harus selalu terjaga secara baik atau menjaga standar terbaiknya. Kajian teori yang terakhir yakni kajian teori yang kelima mengenai industri perhotelan. Nah, industri perhotelan merupakan bagian dari sektor jasa yang erat kaitannya dengan pariwisata. Orang berlibur yang sedang berkunjung yang ingin bertempat tinggal sebentar untuk bermalam. Nah, di mana hotel di sini berfungsi sebagai tempat menginap dengan berbagai fasilitas yang ada sesuai klasifikasinya mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Nah, hotel dalam dalam proposal skripsi ini dijelaskan terdapat ada 5 jenis macam hotel. Dalam bisnis perhotelan, strategi seperti riset pasar, pemilihan lokasi, strategi desain dan pemasaran sangat penting untuk kesuksesan sebuah usaha dalam perhotelan. Selain aspek bisnis, penerapan etika Islam dalam perhotelan menekankan prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab dan ihsan yang tercermin dalam layanan yang halal. Nah, prinsip keadilan ini sangat penting dalam menjaga keterkaitannya pengunjung minat dengan usaha perhotelan yang dikelola oleh seorang usahawan perhotelan. Nah, mungkin dari kelima kajian teori tersebut, peneliti mengharap bisa mendukung penelitian ini untuk mencari sebuah wawasan baru mengenai judul penelitian yang dirancang oleh saya selaku peneliti. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai kerangka konseptual, di mana dapat disimpulkan bahwasannya dari kerangka konseptual di atas atau di samping, semua penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan. Nah, serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam prosedur dan mekanisme tersebut. Nah, peneliti menggunakan berbagai teori yang relevan mengenai manajemen bisnis dan efisiensi operasional sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Tujuannya yakni untuk mendapat sebuah wawasan baru, di mana penelitian ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama yakni teori dari Muhyiddin Darshah dan kawan-kawan
mengenai manajemen bisnis yang terdapat 4 elemen, yakni perencanaan, organisasi, pengarahan, serta pengendalian untuk digunakan dalam menjelaskan prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis permasalahan yang pertama. Nah, sedangkan untuk permasalahan yang kedua, peneliti menggunakan 2 teori. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Nurus Sakinah Daulay dan kawan-kawan mengenai atau yang mengatakan bahwa resiliensi memiliki 3 karakter, diantaranya kompleks, multidimensional, dan dinamik. Nah, teori yang kedua dalam rumusan masalah yang kedua yakni teori Fadilah Utami dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa adanya 3 jenis efisiensi yang dikenal dalam dunia perusahaan, diantaranya efisiensi teknis, efisiensi alokasi, dan efisiensi ekonomi. Di sini saya selaku penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai hal seperti situasi, kondisi yang ada yang berhubungan antar elemen, pendapat yang berkembang, serta dampak atau efek yang timbul. Kemudian subjek penelitian ini dilakukan di penginapan Sinar Harapan Kabupaten di Probolinggo. Kemudian desain penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. Mungkin sekian presentasi dari proposal skripsi yang saya rancang, dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.